Kami dari kelompok keempat akan memaparkan hasil diskusi kami yang bertema tentang pengendalian sistem informasi akuntansi. Saya sebagai moderator atas nama Ar-Rahman Ismail dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Adina Simba. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purnain. Dan saya Rosti Suarez. Agar tidak memperlambat waktu, kami akan langsung mulai memaparkan hasil diskusi kami kepada pembaca. Kami persilakan. Pengertian pengendalian sistem informasi akuntansi. Pengendalian sistem informasi adalah serangkaian langkah tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa sistem informasi suatu organisasi sesuai dengan standar, kebijakan, dan tujuan yang ditetapkan. Pengendalian sistem informasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi, bahkan melaksanakan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Pengendalian sistem informasi bertujuan untuk menjaga keamanan informasi yang ada, mengontrol atau monitoring keefektifan berjalannya sistem informasi yang diterapkan di organisasi, dan untuk dilakukan manajemen agar output yang dihasilkan bersifat akurat, relevan, atau dapat dipercaya dan tepat waktu. Jenis-jenis pengendalian sistem informasi beserta fungsinya. 1. Pengendalian dokumentasi. Pengendalian dokumentasi juga merupakan pengendalian yang penting. Dengan adanya dokumentasi, kesalahan-kesalahan sistem dapat mudah dipelajari dan dilacak lewat dokumentasinya. 2. Pengendalian perangkat komputer. Pengendalian perangkat komputer merupakan pengendalian yang sudah dipasang dalam komputer itu oleh pabrik pembuatannya. 3. Pengendalian keamanan fisik. Pengendalian keamanan fisik perlu dilakukan untuk menjaga keamanan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia dalam pengusahaan. 4. Pengendalian kegiatan perencanaan informasi, menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok, jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan. 5. Pendalikan proses transformasi informasi. Kemampuan untuk mengendalikan proses transformasi informasi melibatkan keterampilan dalam menentukan, menganalisis, dan mengelola data atau informasi. 6. Pendalikan organisasi pelaksana sistem informasi. Dalam pendalaman organisasi pelaksana sistem informasi penting untuk memastikan struktur organisasi yang jelas. 7. Kemampuan kegiatan koordinasi. Pengendalian kegiatan koordinasi melibatkan penetapan target yang realistis, penentuan progres secara berkala, serta penyesuaian rencana jika diperlukan. Manfaat sistem informasi. Pengendalian sistem informasi akuntansi memiliki beberapa manfaat tersebut. Yang pertama, keandalan data, menjaga keakuratan dan keandalan informasi akuntansi untuk mendukung mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, keamanan informasi. Keamanan informasi melindungi data keuangan dari akses yang tidak sah, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Yang ketiga, efisiensi operasional. Efisiensi operasional meningkatkan efisiensi dalam proses akuntansi, mengurangi risiko kesalahan, dan mempercepat proses pelaporan. Yang keempat, kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mematuhi peraturan dan kebijakan hukum yang berlaku. Yang kelima, pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan mengurangi risiko kecurangan dan penyalahgunaan melalui kontrol, akses, audit, dan pemantauan transaksi. Yang keenam, peningkatan transparansi. Memberikan transparansi terhadap aktivitas keuangan perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan pihak-pihak terkait. Yang ketujuh, penghematan biaya. Penghematan biaya mengurangi biaya pelanggaran dan pemeliharaan sistem dengan mencegah masalah atau kesalahan yang dapat menimbulkan biaya tambahan. Pengendalian sistem informasi akuntansi adalah
dalam menjaga kesehatan keuangan dan operasional dalam suatu organisasi. Dampak positif dan negatif dalam suatu perusahaan. Dampak positif dalam suatu perusahaan mencakup A. Meningkatkan pendapatan melalui strategi penjualan yang efektif atau pengembangan produk yang melalui dan diminati perusahaan dapat mengalami peningkatan pendapatan. Yang B. Inovasi. Inovasi, investasi dalam penelitian dalam mengembangkan dalam menghasilkan inovasi. Memungkinkan perusahaan untuk memimpin dalam industri dan meningkatkan daya saing. C. Reputasi yang baik. Pelayanan yang baik, etika bisnis yang tinggi dan kualitas produk yang unggul dapat membangun reputasi politik, menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. Yang kedua, dampak negatif dalam suatu perusahaan dalam melibatkan yang A. Kerugian keuangan. Penjelasannya, kondisi pasar yang tidak menguntungkan, biaya kebijakan industri dapat mengakibatkan biaya tambahan atau hambatan operasional bagi perusahaan. Yang B. Ketidakpastian pasar. Perubahan tiba-tiba dalam kondisi pasar global atau lokal dapat menciptakan ketidakpastian yang mempengaruhi perencanaan jangka panjang perusahaan. Dari materi yang tadi teman-teman saya sudah membawakan, dari sini kami ambil kesimpulan bahwa pengendalian sistem informasi akuntansi atau SIA saat ini telah memainkan peran kritis dalam menjaga keamanan dan integritas data keuangan perusahaan. Evaluasi menyeluruh menunjukkan keefektifan beberapa kontrol internal seperti autentikasi, penggunaan dan inskripsi data. Meskipun demikian, masih ada beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan keandalan dan keamanan informasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan hasil diskusi ini. Mungkin cuma ini saja hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.